قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Apakah suami berhak mencubit istri sampai memar? Itu memigik namanya. Sampai membiru. Walau dalam keadaan bertengkar, sehingga si istri tidak izin lahir atas perbuatan suaminya. Maksudnya apa ini? Tidak rela kali ya. Baik. Dipiri Nabi SAW mengatakan, pertama, ketika seorang menanyakan kepada Nabi, ma haqqu zawji ahadina alaih, apa hak istri salah seorang di antara kita terhadapnya. Jadi siapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami? Kata Nabi, tut'imuha idza ta'imt. Engkau beri dia makan jika engkau makan. Wa taksuha idza iktasaita. Engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Jadi pakaian istri suami yang bayar, suami beliin. Maaf kalau walaupun ya pakaian dalamnya ya suami yang beliin. Walaupun istri punya uang, ya suami ini adalah kewajiban nafkah, bagian dari nafkah. Wala tadribil wajh, enggak boleh menampar istri. Ya, tidak boleh menampar istri. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekin istri. Wala tahjur illa fil bait, jangan didiamkan istri, tidak ditegur kecuali hanya di rumah. Di dalam Al-Quran dibolehkan kita, baik, apabila kita khawatir nusyuz dari istri, pembangkangan, wa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji' wadribuhunna. Istri yang membangkang dinasihati, kalau tidak tembus, tidak bermanfaat nasihat, didiamkan, diranjang, ya, diisolasi ya. Kalau tidak juga malah suami yang diisolasinya, ya, adribuhun, pukul istri. Mukulnya bagaimana? Pertama berarti tidak boleh wajah. Yang kedua, ghairu mubarrih, tidak boleh berbekas, nggak boleh bercelaka. Jadi pukulan itu hanyalah bagian dari bentuk hentakan, gertakan gitulah. Ya. Nah, sekarang enggak mencubit, memiri ya. Mencubit tapi berbekas. Nah, ini enggak boleh. Karena bagian dari tadi ghair mubarrih. Tidak melukai, tidak berbekas. Subhanallah. Kalau kita lihat, kalau berbekas itu bisa dibawa kepada KDRT, bukti HAM ya, bisa. Ya masa istri ya mendakwa suaminya kan gitu kan? Kita mau mendidik nih. Nah ini sudah diajarkan bahwasanya kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian kita ingin mendidik istri, jangan sampai berbekas. Ya, kalau seandainya ada terjadi, kalau seandainya jangan berbekas berarti nggak pasti tidak ada pengaduan jadinya kan, nggak bisa, nggak ada bukti. Nah kemudian dalam agama kita memang bukan apa substansinya bukan melakukan itu gitu loh. Itu adalah salah satu cara untuk menasihati istri. Jadi tidak boleh mencubit istri sampai memar ya. Wallahu a'lam. Kalau istri menjadikan nggak mau memaafkan suami gimana? Ya.
Allah pemaaf dan mencintai maaf dan mencintai hambanya pemaaf. Kita yang sering melakukan kesalahan kepada Allah, maka Allah memaafkan dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Allah mencintai hambanya, memberikan maaf kepada yang melakukan kesalahan kepada dia. Nah sekarang suami boleh jadi diakibatkan oleh pertengkaran, pasti ada sekian persen kesalahan dari istri yang menyebabkan suami melakukan hal yang demikian. Ya enggak? Tapi walaupun itu jadi memar itu ada sebuah kesalahan, tapi apakah dengan ini tidak kita maafkan selama-lamanya? Sampai-sampai ada di antara kita ketika sakit hatinya sampai mati ampun tidak akan memaafkan. Apa kita tidak takut kalau seandainya Allah tidak memaafkan kita? Ya, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Lalu kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bin nisa'i jannah, bin nisa'ikum min ahli jannah. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian istri kalian dari penduduk surga? Dan ini kata ulama salah satu ciri istri yang akan masuk surga. Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Yaitu al-wadud, istri penyayang. Al-walud, istri yang subur, banyak anak, keturunan. Ya. Jadi di antara istri penduduk surga ya subur, banyak anak. Jangan dibatasi, ya. KB lah. Keluarga berencana atau kawin berencana bisa juga. Ya. Ya ini punya anak banyak. Lalu al-a'ud ala zawjiha, yang kembali kepada suaminya. Bagaimana? Allati idza adzat au udhiyat, yaitu wanita, yaitu istri apabila dia menyakiti. Siapa yang disakitinya? Suami. Berarti dia melakukan kesalahan kepada suaminya. Au udhiyat, atau dia disakiti atau dizalimi oleh siapa? Oleh suaminya. Qalat, lalu dia mengatakan, hadhihi yadi ala fi yadik, ini tanganku di dalam genggamanmu. La adzuqu ghamdan hatta la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa merasakan menjamkan mata, enggak bisa tidur sampai engkau ridha. Ya, ada istri dia menyakiti suaminya, tidak mau minta maaf, dia udah salah, nggak mau minta maaf. Ya, ini istri yang hati keras nih, sudah salah, nggak mengakui kesalahan, nggak mau minta maaf. Kalau istri salah dia minta maaf itu lumrah, karena dia salah. Sekarang suami yang melakukan kesalahan kepada istri, tetap istri minta maaf kepada suaminya. Dia katakan, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha. Berarti di sini substansinya adalah istri selalu mencari keridhaan suami. Ya, ini adalah tanda-tanda di antara istri yang masuk surga. Wallahu a'lam. Jadi bagi pertanyaan tadi, istri yang dia tidak izin atau tidak maafkan, maafkanlah suaminya secepatnya, biar termasuk istri yang masuk surga insyaallah taala. Ya, ini disebutkan tadi sehingga si istri tidak izin lahir batin atas barat suaminya, lalu menangis karena semasa orang tuanya masih hidup hal itu tidak pernah dia lakukan oleh ayahnya. Ya, ini ayahnya dia tidak pernah memiriannya. Ya, ini hal ini adalah harus dia perbaiki, dia harus memaafkan suaminya. Ya, kalau seandainya dia tidak suka,
khulu'. Ya, apakah mau menjadi istri, menjadi wanita yang tidak bersuami? Menjadi wanita bersuami lebih baik daripada tidak bersuami, karena suami adalah salah satu pintu surga bagi sang istri. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, aina anti minhu, di mana posisimu darinya? Fa innahu jannatuki wa naruki, dia adalah surgamu atau nerakamu.